Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya ada di kebun. Saya ingin menyampaikan sesuatu karena saya seringkali diberitahu kalau saat ini banyak sekali muncul orang-orang yang bermulut kotor atau bahkan bermulut jahat, sekalipun orang tersebut katanya mengkuduskan diri setiap hari. Namun dia tidak punya etika dan melakukan penghinaan, pelecehan, dan ucapan-ucapan jahat yang tidak pantas. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga mendapatkan pengalaman yang sama, yaitu dari orang-orang yang dulunya dekat dengan saya, tiba-tiba melakukan ucapan-ucapan jahat yang merendahkan dan melecehkan. Bahkan menelpon orang-orang yang sekiranya bisa dipengaruhi untuk membenci atau meninggalkan saya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka dengan menelpon ke orang-orang itu saya tidak akan tahu. Cuman sayangnya saya tahu semua, bahkan sampai pembicaraan-pembicaraan yang sangat detail. Tapi ya sudah, nggak usah dibalas dengan hal-hal yang buruk. Makanya melalui materi ini, saya merasa Tuhan ingatkan saya untuk saya membaca tentang kisah bagaimana Daud dilecehkan dalam kehidupannya, tetapi Daud tidak melakukan pembalasan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Juga ada orang-orang yang mengadu banyaknya pembuli-pembuli dalam hidup mereka, sampai bahkan ada yang sakit hati, dendam, dan bahkan semakin melakukan kebencian. Saya sering katakan agar semua ucapan-ucapan buruk itu tidak usah diladeni, tidak usah dibalas. Kan kita punya Tuhan. Dan bahkan ada firman yang mengatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saya lebih memilih pola ini, saudara. Sekaligus untuk menerapkan bahwa kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saya menemukan kisah ini, mungkin saya perlu bacakan ya untuk saudara sekalian. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai ayat 14. Begini bunyinya. Adapun Raja Daud tiba di Bahurim, dan tampaklah ada seorang pria keluar dari sana, dari kaum keluarga Saul. Dan namanya Simei, anak Gera. Sambil keluar, dia datang dan melecehkan. Dan dia melempari Daud dengan batu, juga semua hamba Raja Daud, dan seluruh rakyat, bahkan semua pahlawan yang berada di kanan kirinya. Dan dengan melecehkan, Simei mengatakan demikian, Enyahlah, enyahlah, hai manusia penumpah darah, hai manusia tak berharga. Yahweh telah membalas kepadamu semua darah keluarga Saul. Wah, ini udah mengutuk, melecehkan, pakai nama Yahweh lagi, saudara. Wah, ini luar biasa ya. Di tempat engkau telah menguasainya, dan Yahweh akan memberikan kerajaan itu ke tangan Absalom, anakmu. Dan ketahuilah, engkau diambil dalam kemalanganmu, karena engkaulah seorang penumpah darah. Dan Abisai, anak Zeruya, berkata kepada raja, mengapa anjing yang mati itu menista tuanku raja? Aku mohon, biarlah aku menyeberang, dan biarlah aku memenggal kepalanya. Wah, ini Daud ceritanya ada yang mau membela. Namun raja berkata,
apakah urusanku dengan urusanmu, hai anak Zeruya? Karena itu biarlah dia menista, sebab jika Yahweh telah mengatakan kepadanya, nistalah Daud, maka siapa yang dapat berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Nah, ini mental Daud ini luar biasa, saudara. Jadi ketika dia dihina, ya dia diam aja dan dia katakan, ya mungkin Tuhan ingin supaya orang itu menghina kita, karena memang kita hina. Wah, itu luar biasa, ya, mental yang sangat hebat. Maka berkatalah Daud kepada Abisai dan kepada seluruh hambanya, lihatlah, anakku yang keluar dari kandung benihku sedang mengejar nyawaku. Apalagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia, dan biarlah dia menista, karena Yahweh telah berbicara kepadanya. Wah, ini hebat ya, saudara. Jadi di los gitu. Ya kalau mau menghina silahkan hina saya, silahkan nista saya. Wah, itu berjiwa besar ya. Mungkin Yahweh akan memperhatikan penderitaanku dan Yahweh akan mengembalikan kebaikan kepadaku ganti penistaan pada hari ini. Nah, ini artinya setiap ada penistaan, ada hinaan tuh pasti ada upah di balik itu ya. Dan pergilah Daud serta orang-orangnya ke jalan raya, sampai Simei berjalan terus di sisi bukit yang ada di sampingnya. Sambil berjalan dia melecehkan dan melempari dengan batu ke sampingnya, serta menaburkan debu. Maka tibalah raja dan seluruh rakyat yang ada bersamanya, yang kelelahan, dan di sana dia disegarkan. Saudara yang terkasih, sebetulnya kalau kita pertanyakan, ya, apa sih sebetulnya salahnya Daud itu, saudara? Saya pikir nggak ada yang salah. Dia sudah membela harga diri Saul saat berhadapan dengan Goliat. Dia bahkan menghibur Saul saat Saul sedih. Tetapi Saul malah mau membunuh Daud. Daud bahkan punya kemampuan untuk membunuh, tapi dia tidak lakukan. Salah satu contoh ketika Saul sedang berada di kubu gunung, sedang buang hajat. Akhirnya Daud datang dan memotong ujung jubah Saul dan mengibar-ngibarkan, lihat, bapakku, lihat. Ya, sekalipun dia sudah dihina, dikejar-kejar, mau dibunuh, tapi dia tidak pernah berubah sikap hatinya. Nah, ini yang perlu dan patut kita contoh, saudara-saudara. Lalu saya merenungkan, kok sama ya seperti saya? Saya pun dihina, dicaci maki, diumpat. Ya, sudahlah, nggak masalah. Dan kita tidak perlu melakukan pembalasan. Dan bahkan kenapa orang-orang yang dekat tiba-tiba memusuhi? Kok bisa ya ngata-ngatain semua yang bernuansa negatif? Padahal saya tidak melakukan sesuatu yang melukai mereka. Coba tunjukkan. Apa yang saya lakukan terhadap orang-orang ini? Nggak pernah, saudara. Di tengah kebingungan ini, saya menemukan kisah ini. Jadi saya senang seperti mendapatkan kekuatan dan ingin belajar seperti Daud dan Yesua. Daripada kemasukan energi negatif, lebih baik saya merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh, membiarkan orang-orang menista dan menghina saya. Siapa tahu ini memang betul-betul dari Bapa Yahweh. Seperti yang Daud katakan, jika Yahweh ingin menista melalui Saul, ya biarkan saja. Wah, ini kita harus punya jiwa besar ya, saudara. Ada banyak orang yang berkata kepada saya, Pak Lukas, kenapa sih kok tidak mau mengklarifikasi? Lah saya jawab, lah kalau saya mengklarifikasi, kemudian saya dihina, difitnah, dilecehkan sebanyak 100 kali, apakah saya harus mengklarifikasi 100 kali? Tentu saja tidak perlu, saudara-saudara. Yesua dilecehkan sampai hari ini juga dia tenang-tenang saja. Ya, jadi
Kenapa saya tidak mau melakukan klarifikasi ya? Kita harus belajar seperti Yesus. Biarlah orang melakukan itu kepada kita. Ya. Kenapa sih kok diam saja, dihina? Ya kalau saya bilang, ya kalau saya dihina, memang saya hina, suruh gimana? Kalau saya dikatakan, oh Pak Lukas harga dirinya diinjak-injak, ya udah memang saya nggak punya harga diri kok. Lalu kalau saya mau membuat harga, berapa harga yang harus saya patok, saudara? Memang saya nggak ada harga diri. Jadi kalau diinjak-injak nggak ada harga diri, memang sudah tidak punya harga diri. Ya kita kan manusia pemberontak keturunan Adam dan Hawa. Harga dirinya apa di hadapan Tuhan? Nggak ada. Ya, jadi it's okay, bebas saja. Wong saya, hati saya nggak terluka juga enggak. Saya sakit hati? Oh tidak. Itu. Nah ini hanya sekedar pemberitahuan, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami pelecehan, penghinaan, ucapan-ucapan yang mempermalukan. Oke, nggak apa-apa. Ya makanya saya mencontohkan diri saya sendiri. Orang melecehkan, saya menghina dengan kalimat-kalimat kasar, ucapan-ucapan yang sadis ya. Ya oke, nggak apa-apa. Gitu. Dan percayalah, aman saja kalau dengan saya. Tidak mungkin terus, oh bawa saja ke ranah hukum. Oh enggak. Kecuali kalau orang itu membawa ke ranah hukum, ya kita harus buktikan melalui hukum pula. Tapi kalau hanya sekedar ngomong-ngomong, lason hara, ucapan-ucapan jahat, ya oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi percayalah, aman saja, saudara. Nah, kalau mau menghina saya juga nggak masalah. Ya. Toh, kalau nanti ketemu orangnya, saya pun bisa peluk dia. Saya juga bisa berjabat tangan dengan dia. Percayalah, hati saya nggak akan berubah, saudara. Hati saya akan seperti Daud dan seperti Yesua. Ya. Dan kalau kita lihat Yesua, itu kan juga maha mulia, saudara. Saya katakan maha mulia. Nah, saya ingin belajar seperti Yesua. Terima kasih banyak buat yang melecehkan dan menghina saya. Bahkan saya izinkan sampai waktunya tuntas habis, nanti berhenti sendiri, ya toh. Saudara nggak akan terus-menerus seperti itu. Saudara akan bosan menghina saya. Karena saya nggak akan melakukan reaksi apapun. Percayalah, tenang saja, hati saya nggak berubah, saudara. Saya tetap mengasihi saudara semua yang melecehkan saya. Sekalipun saya tahu orangnya ini, percayalah. Saya ketemu saudara, saya bisa jabat tangan, saya bisa memberikan senyum dengan ketulusan hati saya. Saya mengasihi saudara sekalian. Saya juga berpikir, untuk apa saya pahit hati? Kalau pas sedang pahit ternyata Yesua datang, saya nggak akan rapture, saudara. Ya. Tapi ada juga yang bertanya, bagaimana kalau nanti muncul orang-orang baru yang juga menghina dan menginjak-injak harga diri? Ya, saya biarkan saja. Wong saya sejak masuk ke Magelang juga sudah ada hinaan, caci makian, sama seperti sekarang. Materinya sama gitu loh. Jadi saya nggak pusing. Ya. Dan karena ini saya bisa untuk mewarning diri saya. Ya. Masih tenang dan masih memiliki sikap hati seperti Yesua, atau menurunkan level saya di posisi orang-orang yang melecehkan. Tentu saya tidak mau ikut-ikutan melakukan penghinaan atau pembalasan, nggak perlu. Tuhan ingin mengetahui hati saya, ya, sampai sejauh mana sikap hidup saya saat berhadapan dengan para pembuli. Begitu ya. Jadi ayo kita belajar seperti Yesua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika masih belum puas, ya nggak apa-apa. Ya, silakan saja habiskan waktu saudara untuk menghina saya, melecehkan. Saya tidak akan melakukan pembalasan, apalagi sampai membawa ke ranah hukum. Itu sesuatu yang mustahil. Ya, sekali lagi mustahil saya lakukan. Kecuali kalau orang melakukan penyerangan kepada saya melalui ranah hukum, ya saya harus hadapi dengan hukum juga. Tapi kalau sekedar omongan, ya saya juga berhak untuk diam dan membawanya dalam doa. Karena hal ini, sekali lagi, saya sudah kebal, saudara-saudara. Karena
sejak saya masuk di Magelang ini, saya dilecehkan dengan materi yang sama. Temanya selalu sama gitu loh. Jadi saya sudah nggak asing, nggak apa namanya, nggak merasa oh kok begini. Enggak. Dari dulu sama kok. Saya bahkan mengucapkan terima kasih melalui banyaknya pelecehan, penghinaan, fitnah, dan lain-lain. Di sini Tuhan mengingatkan saya untuk saya kembali banyak berdiam diri di hadapannya. Jadi izinkan saya selama beberapa hari ini saya akan off pelayanan, saudara. Ya tentu di Keilat Aleftau saya akan off dulu pelayanan. Tujuannya apa? Saya akan belajar introspeksi diri. Mungkin selama ini akibat dari kesibukan, sehingga saya sudah tidak lagi doa puasa. Hari ini saya doa puasa, saudara. Dan materi doa saya mendoakan saudara sekalian. Saya berdoa supaya orang-orang yang membuli saya, hidupnya diberkati, hidupnya dienakkan oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara hidup diberkati, saudara nggak akan punya kesempatan untuk membuli orang. Ya, jadi percayalah hati saya bicara begini juga dengan hati yang tulus. Ya. Materi ini juga berharap dapat memotivasi bagi saudara-saudara yang sedang dibully, difitnah, diumbar hal-hal yang negatif. Saya katakan jangan marah, jangan dendam, atau melakukan pembalasan. Ya, jangan sekali-kali. Ya, biarkan saja. Yesus atau dipermalukan, ditelanjangi secara fisik loh, saudara. Saya belum ditelanjangi, baru diomong-omongin buruk saja. Jadi masih belum sebanding dengan Yesua. Ya, Yesua bahkan dicambuk, dihina, diludahi mukanya, dilecehkan, tapi sepatah kata pembalasan pun tidak keluar dari mulutnya. Yesua selalu berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, bukankah kita belajar seperti Yesua ya, Bapak Ibu? Karena Yesua mengajarkan, katanya kita pengen seperti Yesua. Ya, inilah kesempatan. Jadi sekali lagi, kita perlu belajar melalui teladan guru besar kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi saran saya bagi saudara-saudara yang hari ini mungkin mengalami pelecehan, penghinaan, saudara dipermalukan di banyak orang, oke, nggak masalah. Lah saya dipermalukan banyak orang, saya diem saja kok. Nggak akan saya melakukan pembalasan. Coba saudara cari video saya yang melakukan pembalasan, nggak ada. Saya justru membawa materi ini untuk memotivasi orang-orang yang yang diperlakukan dengan apa namanya, mempermalukan, menghina, melecehkan, memfitnah dan lain-lain. Ya, belajar. Saya juga belajar seperti Yeshua. Ya, kita doakan saja, saudara. Sekali lagi kita doakan. Karena kita mendoakan orang yang menghina kita, melecehkan kita, itu baik loh di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya hanya memberikan masukan untuk saudara sekalian. Ya, saya ingin punya banyak sahabat. Ya, saya ingin punya banyak teman. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau kita punya 1000 sahabat itu masih kurang. Tetapi 1 musuh itu sudah kebanyakan, saudara. Jadi saya menghimbau, ayolah saudara yang terkasih, jangan kita melakukan pembalasan. Doakan saja. Nanti berkatnya mengalir kepada saudara loh. Ya. Jadi ini sekedar himbauan dari saya. Saya berharap saudara yang merasakan, mengalami. Nah, kalau saya tidak mengalami penghinaan, pelecehan, hinaan, saya nggak bisa ngomong begini, saudara. Tapi karena saya mengalami, ya saya harus bisa memberitahu. Ayo, contoh saya. Saudara mau hina seperti apa? Saya nggak peduli, saudara. Yang punya kehidupan itu saya dengan Bapak Yahweh. Inilah sedikit masukan yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, bagi saudara yang tidak suka dengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada
kalimat atau tingkah laku hidup saya yang tidak berkenan di hadapan saudara, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi selama ini sih saya merasa saya tidak pernah mendahului atau membuat saudara jengkel atau membuat saudara marah. Tetapi ya sudahlah, itu it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom.